Indonesia yang saya belum keliling itu Maluku sama Papua aja yang belum. Sisanya udah semua. Sisanya udah. Yang belum tinggal Maluku. Tinggal Maluku sama Papua. Papua karena masalah keamanan. 2000 cc, Pak. 3.200. 3.200. 3.200. Waduh, itu isi bensinnya gokil juga. Nah, kalau udah punya Mercy jangan ngomongin bensin. Kita masih cerita Pertamina lagi nih. Harus sabar ngantri aja. Betul, pasti. Kalau di daerah ya, Pak. Kalau di daerah tuh. Kalau saya kan pakai Pertalite. Pertalite lagi. Mercy pakai Pertalite. Boleh nggak ya? Kan speknya spek lama, nggak apa-apa nih, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting Bapak ada barcode-nya. Nah, ya itu. Yang mana nih kalau yang Mercedes-Benz iya. Club Indonesia itu terus terang ya MBC INA itu adalah klub Mercedes terbesar di dunia. Udah hampir udah bisa bikin parpol bentar lagi tuh, Pak. Iya itu udah dia, hampir 38 provinsi pengurusannya. Udah bisa tuh bikin parpol kita. Oh bisa itu. Jadi mau gimana nih? Anti mainstream sendiri nih. Di mana-mana mobil kenegaraan tuh hitam. Bahkan setahu saya kalau kantor-kantor instansi pemerintah mau pengadaan mobil, wajib hitam tuh biasanya tuh spesifikasinya. Iya. Kok tiba-tiba putih. Terus yang kedua ini mobil rakitan dalam negeri nih. PT Pindad punya. Ini mobil apa, Pak? Saya tanya sama Pak Budi. Pak Budi cerita deh. Pak Budi itu cerita dong. Mobil apa itu? Sebelumnya mohon maaf yang sama yang membuat mobilnya ini bukan. Nah, jadi Pak Budi cerita soalin tadi cross equator itu. Nah, ini nih. Ini ketiga negara, Malaysia, Brunei. Betul. Jadi ini adalah klub yang Indonesia Motorhome Club. Nah, itu motorhome itu tadi apa tuh, Pak? Motorhome tadi. Nah, motorhome. Jadi kalau di Amerika tuh ada 4 kategori. 4 kategori. Yang satu yang paling rendah itu adalah small vehicle. Small vehicle ya. Nah, vehicle yang di mana kita tidur di dalamnya. Atau kita buka tenda di sebelahnya. Ya, oke. Gitu. Yang kedua medium vehicle. Di mana kita tidur di dalamnya, udah bisa tidur di dalamnya tanpa harus buka tenda di sebelah mobil, tapi belum lengkap, cuma bisa tidur aja. Oke. Nah, kalau yang ketiga itu small motorhome. Small motorhome. Nah, small motorhome itu kalau ini udah motorhome nih. Yang nomor 3 tadi camper van, kira-kira yang di sini dikenal dengan camper van. Camper van. Nah, small motorhome ini camper van. Bukan yang nomor 3 tadi. Nomor 3. Ya. Oke. Yang nomor 2 tadi, yang small motorhome ini, ini tidur di dalam, bisa masak di dalam. Oke, ya. Tapi belum bisa mandi di dalam. Oke, ya. Tapi mobilnya mobil medium dong ukurannya. Iya, mobil medium. Nah, kalau yang gede ini yang full size motorhome atau biasanya kalau di Amerika tuh yang sekarang tuh dikenal dengan RV. Recreational vehicle. Oh. Yang lengkap komplit di dalamnya. Komplit di dalamnya, bisa mandi, bisa tidur, bisa masak, ya, bisa mobilnya nonton juga TV. udah gede dong, Pak ya. Mobilnya besar. Udah kayak mobil truk besar. apa ya? Iya. Van besar. Lebih besar. Jadi besar, truk. Ya? Sebetulnya sih basicnya truk bisa. Oh iya benar, basicnya truk. Atau enggak bis medium bus. Lebih gede daripada high S gitu, Pak ya? Lebih besar lagi. Iya, lebih besar. Jadi kayak kayak apa, Kopaja gitulah ya. Iya benar. Kopaja atau yang lebih besar lagi. Betul. Yang bus. Nah, cuma di Indonesia ini kebanyakan size-nya sampai di size yang ya elf gitulah, ya, elf atau enggak S Targa itu ya. So size-nya itu aja. Nggak bisa besar yang bis kayak di Amerika kan RV itu kan wah enak banget ya, di dalamnya lengkap. Itu ada ruang duduk dan segala macam tuh. Di sini nggak bisa. Karena apa, jalanannya nggak mensupport. Karena jalannya jelek maksudnya. Jalannya kecil-kecil. Kalau kita ke tempat wisata, kalau mobil gede-gede gitu nggak muat gitu. Kalau yang sedang-sedang ya masih oke lah. Nah ini keliling 3 negara.
keliling 3 Motorhome negara. tadi ya. Benar-benar 360 derajat. Jadi 360 derajat. startnya dari Pontianak, Heeh. kemudian ke Singkawang, ke Uh-uh. ujung kiri dulu tuh, ke Uh-uh. ujung barat, terus baru masuk ke Sarawak. Mhm. Dari Sarawak Malaysia kan. masuk Sarawak Malaysia, masuk ke Brunei, Brunei masuk ke Sabah, terus masuk lagi ke Indonesia tapi lewat Kaltara, Kalimantan Utara. Nah itu belum ada PNBP yang resmi. Apa tuh, Pak? Tempat perbatasan resmi belum ada. Oh. Jadi mesti lewat lewat jalan tikus. Jalan tikus ya. Jadi ya off road di situ. Off road, tapi kita udah kasih tahu lah saling informasi antara kan dijaga sama tentara Malaysia sama tentara Indonesia. Jadi udah saling tahu. Oh ini nanti ada rombongan 20 mobil. Mobilnya modelnya begini, itu nanti akan lewat sini menuju mau masuk ke Indonesia. Nah di ujung perbatasan Indonesia itu kita ditungguin. Tunggu sama tentara Indonesia, terus sampai di sana, terus masuk ke pos tentara Indonesia, ada yang penjagaan di situ. Nah, itu udah tungguin imigrasi sama duana itu apa sih biasanya? Duana bea cukai. Bea cukai. Oh iya. Bea cukai. Kepabeanan ya. Sorry ya, orang zaman dulu gini duana bilang. Duana itu nama teman saya, Duana. Bea cukai. Jadi terus ya biasa lah seperti ya. proses imigrasi, bea cukai, karena dicek lagi tuh mobilnya. Bener nggak perginya pakai VX80. Baru pulangnya juga harus VX80. Jangan VX80 pulangnya VX200 lagi. Plat nomornya sama. Gitu. Ya itu salah satu persyaratan kalau kita lewat border itu, Pak ya. Selain SIM internasional ya, Pak Budi pernah cerita. SIM internasional sama satu lagi adalah paspor mobil. Paspor mobil itu tadi yang ditanya tadi. Paspor mobil itu namanya Karne. Yang ngeluarin paspor mobil? Kan IMI benar. Ikatan Motor Indonesia yang ngeluarin tuh itu. Gitu. Jadi isi paspor mobil itu identitas mobil yang kita bawa keluar, yang harus sama ketika kita masuk lagi. Iya, itu difoto segala macam dan harus kita nomor rangka mesin segala macam, Pak. Iya, rangka mesin, terus difoto depan, belakang, kanan, kiri. Terus apalagi namanya? Harus deposit. Oh iya, deposit, benar Pak. Deposit 25% dari harga mobil. Dari situ aja bisa tergambar ya yang jalan-jalan nih, Pak ya. Kemampuan ekonominya ya. Iya itu. Orang ada deposit ya. Meskipun nanti dibalikin lagi gitu ya. Tapi ya itu gitu. Iya, benar deposit lagi. Meskipun pakai mobil yang lama gitu ya. Ya saya lama ya, harga berapa? 100 juta gitu ya. Itu deposit 25 juta. Betul. Apalagi kalau pakai mobil-mobil yang masih baru-baru gitu ya. Yang harganya ya 700 juta gitu ya. Itu kan lumayan depositnya. Itu kan kalau jalan di ASEAN, Pak ya. Kayak masih wilayah kawasan regional kita. Kalau jalan-jalan kan di campervan Indonesia Bapak tuh kan saya baca tuh banyak banget tuh sampai ke keluar kan, Pak ya. Ke Eropa ya. Oh iya, ya. Nah kalau itu gimana peraturannya? Itu sama, harus punya Karne juga. Harus punya Karne. Karne juga. Nah, karena Karne itu berlakunya hanya 1 tahun. Jadi untuk mereka yang jalan-jalan lebih daripada 1 tahun, itu harus diperpanjang Karnenya. Nah, untuk memperpanjang ini itu emang harus balik dulu ke sini. Nggak bisa, mobilnya kan nggak bisa. Orangnya balik ya. Seperti kawan saya namanya Pak Hoke Secodiningrat. Nah itu namanya udah ningrat udah. Namanya udah ningrat. Namanya udah bau old man. Ya itu emang. Jadi dia itu sudah menjelajah sejak tahun 2014 ya. 14. Dan sekarang mobilnya ada di Amerika. Dianya sih ada di sini, rumahnya di Cipete situ. Oh, mobil di Amerika. Mobilnya ditinggal.
Nah, dia akan kembali ke sana untuk mengirim mobilnya ke Afrika Selatan. Jadi tinggal kira-kira 4-5 tahun lagi deh. Dia bilangnya gitu. Jadi Afrika Utara sebetulnya dia udah, tinggal Afrika Selatan yang sampai tengah gitu. Ya agak nekat juga sih ya, karena Afrika Tengah kan selalu banyak ini ya, ribut-ribut ya. Betul, daerah konflik tuh. Daerah konflik. Tapi ya dia mau nekat aja. Gitu. Kemarin waktu dia dari Amerika paling selatan, Chili ya, Chili Argentina itu dia cuma ya berdua aja. Yang lewatin Nicaragua, lewatin mana? Pokoknya Plat mobilnya masih plat Indonesia tuh, Pak? Ya dong, B18HW. Plat Indonesia. HW, yang punya HW Club, Pak. HW Club. Kan Hawke. Holy Wings. Nah, itu lewatin itu tuh daerah-daerah narkoba. Iya, bener. Kartel itu, Pak. Kartel narkoba. Bisa tiba-tiba gencet tembak-tembakan itu. Waktu di sana itu mereka dari border to border, karena kan selalu kan kita kontak sama kedutaannya. Ya. Itu sama kedutaan diminta untuk dikawal. Kawalnya serius loh, dengan tentara. Jadi di depan dikawal tentara, belakang dikawal tentara. Karena mau jalan-jalan doang, Pak ya? Karena mau jalan-jalan. Jadi serius banget tuh. Ada patwal. Kalau di sini patwal, sana karena tentara, kalau patwal polisi ditembak juga. Nah, kalau orang luar yang suka bawa mobil ke sini ada nggak, Pak? Kayak saya belum pernah lihat ya plat luar itu beredar di Jakarta lah ya, setidaknya gitu. Oh ada. Ada, Pak? Oh ada. Mereka itu kemarin itu ada teman-teman kita sama-sama itu ya, sama-sama overlander gitu ya bilangnya. Itu dari Eropa. Ada dari Swiss, dari Jerman, dari Belanda, sama dari Prancis itu. Itu Pak mobil dari mulai yang paling kecil itu VW Caravelle. Sampai yang paling gede itu truk Mercedes. Oke, dibawa Truk ke sini. Mercedes tapi dibikin gede, dibikin motorhome. Dibawa ke sini. Itu mereka perjalanan dari Malaysia masuk ke Sumatera, terus kemudian terus sampai ke Timor Leste, nyebrang ke Darwin, sana. Nah itu kita ketemu mereka di Sariater ya kalau nggak salah. Sariater. Sariater sini Subang ya. Oh mereka ke situ ngecampnya. Ngecampnya di situ. Dan mereka punya ini apa kayak travel agent lah itu di Indonesia. Gitu. Tapi kita travel agent kita nggak kenal sih. Cuma mereka spot-spotnya tempat kita biasa camping. Gitu. Oh jadi komunitas Pak Budi nyamperin mereka situ nyambut lah. Temu ramah gitu Pak ya. Ya. Dan itu kayaknya mulai banyak deh. Ada yang individu waktu itu pernah ada Land Rover. Itu ada, terus naik Toyota Land Cruiser juga ada. Jadi mulai banyak sih, karena secara infrastruktur sih udah lebih baik ya, cuma memang belum lebar ya. Udah lebih baik, cuman nah satu lagi yang membantu juga mereka itu adalah proses imigrasi dan proses bea cukainya. Itu waktu Sandy jadi Menteri Pariwisata itu dipermudah banget. Nah sekarang ini belum tahu Menteri Pariwisatanya siapa sih beda. Bu Widi. Bu Widi. Iya. Backgroundnya sama lah kayak Sandiaga Uno lah, Pak. Oh sama ya. Sama orang kaya. Oke. Widi Wardana. Yang penting itu jadi dipermudah ya kalau ada orang asing. Dan ya pengalaman saya keliling ya, hampir semua Indonesia yang saya belum keliling itu Maluku sama Papua aja yang belum. Sisanya udah semua. Sisanya udah
Yang belum tinggal Maluku. Tinggal Maluku sama Papua. Papua karena masalah keamanan. Nah, Maluku itu karena masalah kan dia pulau-pulau ya. Dari mulai Halmahera sampai Ambon gitu ya, kan pulau-pulau. Nah, itu memang harus punya budget yang lebih. Iya, bawa nyebrangnya Pak ya. Karena nyebrangnya mahal ASDP-nya. Iya betul. Gitu. Mahal banget gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Apalagi kalau jalan rombongan ya Pak Budi. Oh, jalan rombongan. Bisanya suka jalan juga sendirian. Sendiri juga pernah. Sendirian. Jadi pakai Mercy. Pakai itulah mobil perang. Coba deh Pak Budi cerita deh sama kita deh. Spesifikasi mobil perang Pak Budi tuh. Ini kalau teman-teman lihat, waduh luar biasa mobilnya. Enggak. Sebetulnya mobilnya itu mobil lama. Oh, iya. Tahun 2001. Mercedes yang ML320. Jadi SUV-nya Mercedes. Nah, ini SUV yang pertama kali dibuat oleh Mercedes. Gitu. 2001. Tapi produksinya sebetulnya awalnya di 98 ya. 98 itu sudah keluar di Eropa. Tapi masuk ke Indonesia itu baru 2000, 2001, 2002. Dan kemudian selanjutnya lah tipe-tipe selanjutnya. Nah, yang tipe yang saya punya ini itu serinya itu namanya W163. Seri W163. W163 yaitu mobil Mercedes SUV yang pertama kali dibuat oleh Mercedes. Mercedes kenapa bikin itu? Karena biasanya kan dia bikin yang G-Wagon tuh. G-Wagon itu kan emang bener-bener untuk rough terrain ya. Jadi kasar, nggak bisa kenceng, nggak enak lagi dinaikinnya gitu ya. Nah, waktu mereka kerjasama dengan Chrysler, ingat nggak Mercedes kan pernah ya kerjasama sama Chrysler Amerika. Nah, permintaan dari Amerika, bikin dong SUV antara G-Wagon sama sedan. Tengah-tengahnya nggak ada kan waktu itu. Nah, Mercedes bikin juga karena apa? Karena BMW bikin yang X series. Iya betul, SUV X series BMW. X5 pertama kali keluar kan. Wah, ini kan merasa tersaing nih. Dia bikinlah itu W163. Biasanya Mercedes kalau bikin sesuatu yang untuk saingan, itu selalu bikinnya tuh over engineer. Gitu. Seperti W124 Boxer. Itu over engineer. Nah, ini juga gini over engineer. Tough-nya kayak G-Class, tapi naikinnya kayak sedan. Gitu. Kalau udah di atas mobilnya tuh enak, jadi empuk gitu ya. Tapi kalau untuk masuk ke rough terrain ya juga bisa gitu. 2000 cc Pak? 3.200. 3.200. 3.200. Waduh, itu isi bensinnya gokil juga. Nah, kalau udah punya Mercy jangan ngomongin bensin. Kita masih cerita Pertamina lagi nih. 3.200. Belum kelasnya. 3.200. V6, V6. V6 berarti kayak mirip mesin Camry Pak ya? Mesin Harrier ya Pak? Bukan, kalau sekarang yang mungkin dikenal New Ice yang 320. Oke, ya. Sama mesinnya. 320 tapi yang facelift ya. Yang facelift itu yang V6 situ. Itu mobil yang lumayan lah. Oke lah. Selama saya pakai kemana-mana itu ya alhamdulillah cuma ban bocor aja. Jadi engine nggak pernah ada trouble, transmisi nggak pernah ada trouble. Cuman ya karena waktu itu pernah ya di Sumba pas musim panas. Mungkin karena panas sekali di sana. Dia oli transmisinya panas. Jadi dia kalau udah panas dia otomatis dia minta ngaso. Iya. Kita berhenti. Karena gitu. Ngandet dia kalau nggak. Ya udah kita berhenti. Ngadem dulu, terus kemudian beberapa setengah jam lah.
terus jalan lagi, normal aja. Selama touring berarti bawa cadangan BBM Pak ya? Karena kan nggak semua tempat itu bisa terjangkau dengan mudah kan bahan bakar. Apalagi kita ngeliat performa mesinnya kan Iya, iya. 3.200 cc loh Pak. Waktu sebelum COVID Heeh. 2018-19 itu, yes, I did. Saya bawa cadangan BBM. Tapi kemudian setelah kesini, jadi akhir-akhir dari COVID itu kan 2001 lah, 2001. saya udah mulai kabur tuh. Itu lumayan, jadi BBM tuh masih banyak lah, udah mulai banyak lah SPBU. Cuman ya harus apa ya, harus sabar ngantri aja. Betul pasti. Kalau di daerah ya Pak ya. Kalau di daerah tuh. Kalau saya kan pakai Pertalite. Pertalite lagi. Mercy pakai Pertalite. Boleh nggak ya? Kan speknya spek lama, nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting Bapak ada barcode-nya. Nah, ya itu. Kan kalau barcode dikasih izin berarti kan. Ketahuan deh gue. Tapi ya itu deh, apa, Pertalite itu masih antrinya nggak terlalu susah daripada solar. Betul. Kalau solar di daerah Pak. Waduh, kalau solar di daerah itu Lawannya truk Pak. Oh, Lawan antrinya truk. bukan cuma truk, bro. Pabrik batu bara. Oh, enggak. Pick up Heeh. yang isinya jaringan-jaringan. Dia buat Itu. jual ketengan ya benar. Jual ketengan itu. Iya. Waduh, itu. Sekali ngisi setengah jam sendiri tuh Pak. Oh iya. Apa nggak panjang Gitu. antrinya tuh? Mana udah gitu SPBU jam 7 tuh udah Iya, tutup. terbatas betul. Bukanya jam 7 pagi, Iya. jam 7 malam udah tutup. Karena dijatah Pak ya. Dijatah. Solar di daerah itu dijatah ya. Waduh, kacau Betul. tuh. Pernah saya satu waktu ya, udah ngantri nih, panjang ngantri gitu. Begitu sampai depan dispensernya, Pak maaf Pak habis. Untung masih selalu kan nggak nunggu habis dulu ya, jadi setengah kurang udah langsung isi. Iya. Betul, itu Jadi tips masih juga. bisa untuk besok harinya. Betul. Untungnya masih gitu. Itu Mercy. Berarti Bapak Budi juga pengurus Mercy, komunitas Mercy Indonesia Pak ya? Iya, ya ikut klubnya itulah. Membernya berapa orang Pak? Waduh, yang mana nih kalau Yang Mercy. Mercedes-Benz Iya. Club Indonesia itu terus terang ya MBC INA MBC itu INA. adalah klub Mercedes terbesar di dunia Begitu. di Indonesia. Dari sisi keanggotaan. Keanggotaan dan sisi banyaknya klub Oh dia banyak lagi ininya, di bawahnya, subklubnya ya. subklubnya. Kayak masing-masing mobil punya bikin klub lagi, jenis-jenis Mercy-nya. Jenis-jenis Mercy ya, kayak ada yang klub 2 pintu, White car, terus atau enggak klub yang G-Wagon, klub yang ini ML itu, jadi di bawahnya banyak lagi. Berapa tuh? Sampai 1 juta nggak membernya Pak? Nggak sampai sih, Nggak nyampe sih. Cuma kalau kita lihat di ini ya, di websitenya klub Mercedes di Stuttgart, di Mercedesnya sana, itu kelihatan tuh Indonesia, itu klub di bawahnya paling banyak. Di Amerika sih ada juga, di Australia ada, nah yang banyak juga di Eropa Timur banyak klub Mercedes gitu. Tapi nggak sebanyak di Indonesia. Indonesia tuh Boxer punya sendiri, New Ice punya sendiri, terus yang C-Class punya sendiri. C-Class juga banyak. Ada yang W202, 203, 204, 205. Itu kan C-Class semua tuh semua. Semua baik sendiri-sendiri. Terus ada yang khusus yang S-Class. Yang S-Class yang lama-lama ya, yang W140 dan segala macam. Sampai yang W212 yang terbaru. Itu juga saya pikir-pikir, ini orang kaya Indonesia juga ikut klub ya di sini. Iya dong. Mobilnya S-Class. Kok sejujurnya saya agak rumit tuh menghafal semua jenis Mercy itu Pak. Kan dia pakai kode gitu kan? Iya, kode kode itu. dia kan? Kode rangka. Gak kayak mobil Jepang ya? Iya, kalau mobilnya Toyota. Clear mobil Jepang gitu kan? Mereknya. Mercy itu kayak memang terkesan eksklusif ya Pak ya? Iya.
Itu klub Mercy. Kalau yang klub camper van Pak Budi? Sebenarnya Pak Budi itu yang pengurus intinya banget tuh di camper van Pak ya? Saya kebetulan sama teman-teman itu waktu itu dirikan Camper Van Indonesia, CVI. Oh, Pak Budi foundernya emang langsung Pak? Salah satu foundernya. Tahun berapa Pak? Waktu itu tuh kita awalnya tuh pada waktu COVID. Oh, COVID. Jadi COVID tahun 2020 tuh, kan bingung nih mau ngapain. Terus ya ada teman-teman lah, ya camping. Ayo. Kebetulan salah satu teman kita ini waktu itu direktur operasi airport Kertajati. Oke. Ini teman-teman sebaya Pak Budi nih ceritanya. Ya sedikit lebih muda Sedikit lah. Sedikit lebih tua deh, saya kan masih muda. Geng Old Money berarti yuk. Geng Old Money lagi bikin grup nih. Kita dengerin nih ceritanya nih. Gimana nih? Terus Gimana nih? Kertajati kan sepi tuh. Iya. Oh, bandara Kertajati. itu kan, Iya. nggak ada apa-apa tuh. Udah pada camping di sini lah. Udahlah, kita camping di mana? Di bandara. Wah, seru kan? Ini mobilnya camper van semua nih ceritanya Pak? Atau enggak? Atau variasi? Camper van yang tidur di dalam mobil. Iya, itu dalam mobil ya. Itu. Udah pada nginep di sana lah, bikin tenda, masak di sana. Bayangin, nggak ada kan airport dipakai untuk camping. Ya baru itu. Kasian yang bangun. Kasian yang bangun. Yang bangun zamannya siapa sih? PSBY. Pak SBY Pak ya? Yang resmi Jokowi. Aduh, kasihan tuh. Nah, terus dari situ terus janjian. Yuk, kapan lagi camping lagi? Nah, camping lah kita yang kedua kali. Kira-kira 3-4 bulan kemudian lah. Di daerah Kuningan. Apa ya, lupa lah namanya sudah. Camping lah kita, lebih banyak yang datang. Waktu di Kertajati itu kira-kira cuma ya 10-15 mobil lah. Waktu di Kuningan banyak 20-an mobil. Wah, rame kan. Nah, terus kita camping di situ. Itu udah COVID tuh. Udah COVID. Nah, udah terus kita biasa kalau malam kan ada yang muter dangdut, ada yang ngaji di ujung sebelah sana. Gitu. Ada yang cuma ngobrol segala macam gini. Tengah malam datengin Satpol PP. Oh iya. Oh gitu. Iya. Rame. Kena razia COVID. Karena COVID diusir, Oh, dibubarin Pak. dibubarin. Padahal gitu. di alam terbuka Pak ya situasi. Ya, ya ada pohon-pohon gitulah. Ya, pokoknya bukan di dekat kampung juga enggak gitu. Tapi karena rame itu Pulang gitu dibubarin. Bubar jadi Pak. bubar lah malam-malam. Balik semua. Ada yang bubar, ada yang nekat diem aja di situ gitu. Tapi nggak banyak, paling cuma 4 mobil lah gitu. Ini didiemin aja sama si satpol gitu ya. Malam itu pada bubar loh. Waduh gitu ya. Nah, terus dari situ terus kita kemudian komunikasi itulah lewat WA segala macam. Jadi belum camping lagi, karena ya itu di situ cikal bakalnya akhirnya bikin akhirnya kita bikin lah Camper Van Indonesia. Camper Van Indonesia. Sekarang pengurusnya udah di berapa provinsi Pak? Kok saya lihat di berbagai provinsi Pak ya? Sumut ada, Aceh ada, Sumut. Sumatera semuanya sih udah ya. Oh, Sumatera semua ada. Semua udah per provinsi. Kecuali Riau Kepulauan. Oh, Kepri. Kepri nggak ada. Ya. Kepri Bangka Belitung belum. Bangka Belitung belum. Jadi cuma yang dataran besar aja. Ya, okay. Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Sumsel, Riau, mana Jambi, terus sebelah sini apa? Sumsel, Lampung sama Bengkulu. Ya, Bengkulu. Punya semua untuk kepengurusan Pak? Ada pengurusan semuanya. Di Jawa udah rapi nih, ada semua. Jawa ada semuanya. Bali ada. Sumatera Sulawesi. ada. Sulawesi ada, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tenggara. Sama Sultra. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Oke.
Itu. Udah hampir udah bisa bikin parpol bentar lagi tuh, Pak. Iya itu Udah dia hampir 30 makanya. provinsi tuh kepengurusannya. Udah bisa tuh bikin parpol kita, Pak. Oh bisa itu. Jadi mau gimana nih? Udah mulai menyerempet. Gimana yuk? Udah mulai nyerempet nih yuk. Ayo. Kan Pak Budi gini ngerti banget nih perjalanan politik bangsa ini. Jangan cuman mobil doang kita lihat. Iya. Sayang banget punya jaringan nggak jadi ketum, Pak. Jadi anyway, gue ceritain dikit ya, Pak Budi ini kan gue udah lama nih ngobrol sama beliau. Gue juga orang yang sebenarnya kagum sama beliau nih. Besar di Menteng, Pak ya. Iya. Anak Menteng lama nih. Jadi kalau lu mau cerita tentang kehidupan Cendana zaman dulu, beliau tahu nih. Warga Cendana lah. Bu Tutut di WA balas nggak, Pak? Zaman dulu deh. Jadi beliau ini banyak banget lah pengalaman. Termasuk banyak paham soal politik, Pak ya. Ya dikit-dikit. Perjalanan politik bangsa Indonesia lah. Gak apa-apa nih agak menjerempet Pak ya. Ya nggak apa-apa. Asal jangan terlalu dalam. Nggak, sebenarnya saya tuh mau banyak explore soal dulu Pak Budi tuh pernah cerita sama saya soal mobil dinas Prabowo. Oh, oke. Kan saya waktu itu kan kayak, Pak bagus banget nih mobil Prabowo. Kita tuh waktu itu cerita dia abis pelantikan di MPR, terus dia itu jumpa fans lagi kan. Ketemu warga tuh di HI, konvoy gitu. Konvoy, ya. Ada sunroof ya kan. Mau. Pakai Maung ya. Mobilnya tuh Maung Pak ya namanya. Iya, mobil Garuda ya. Mobil Garuda ya. Garuda. Tapi speknya tuh kayak Maung Kayak gitu. mau. Kayak Maung. Kayak mau. Kan waktu itu saya tanya Pak Budi, Pak ini mobilnya gokil juga nih. Satu, mobilnya warna putih, dia udah anti mainstream sendiri nih. Di mana-mana mobil kenegaraan tuh hitam. Hitam. Bahkan setahu saya kalau kantor-kantor instansi pemerintah mau pengadaan mobil, wajib hitam tuh biasanya tuh spesifikasinya. Iya. Kok tiba-tiba putih. Terus yang kedua ini mobil rakitan dalam negeri nih. PT Pindad punya. Ini mobil apa, Pak? Saya tanya sama Pak Budi. Pak Budi cerita deh. Pak Budi itu cerita dong. Mobil apa itu sudah? Sebelumnya mohon maaf yang sama yang membuat mobilnya ini bukan mau menilai, Iya, tapi sebetulnya saya mengagumi